Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang akan ada di sesi tanya jawab dan kita sudah lihat nih ada pertanyaan di LMS yang memang sudah dikirim oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya coba bacakan ya. Nomor 1 dari Pak Eko ya. Di dalam setiap pembelajaran, apakah harus selalu memunculkan pembelajaran sosial emosional gitu ya? Baik Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya, pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya tidak berdiri sendiri ya, tetapi memang sudah terintegrasi. Ada pada setiap pembelajaran, tidak terlepas dari setiap saat siswa belajar. Contohnya nih, pada saat menerapkan kesadaran sosial. Nah, murid pasti akan memperhatikan nih pendapat temennya, akan memperhatikan teman yang presentasi, itu sudah masuk nih di kesadaran sosial. Contoh lagi nih misalkan, pada saat diminta bekerja sama atau membentuk kelompok, pasti si anak ini sudah secara otomatis masuk di keterampilan berelasi, sehingga pembelajaran sosial emosional ini memang sudah secara otomatis masuk, melekat dalam sebuah pembelajaran, tidak berdiri sendiri begitu. Jadi ya selalu muncul pastinya begitu Pak Eko. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau masih kurang jelas? Baik, tidak ya. Jadi ini ya, miskonsepnya jadi lebih terurai lagi, lebih lurus begitu. Baik, boleh Pak. Berikutnya saya akan baca yang pertanyaan kedua ya. Mengapa penting seorang guru harus memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Mengapa penting? Kenapa sih gitu ya? Dan tentu kalau kita bicara masalah ini, kaitannya bakal panjang. Bisa dengan modul 1.1 sampai 2.1. Karena sebenarnya pembelajaran di modul sebelumnya ini kan harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Harus sesuai dengan kebutuhan murid. Anak harus merasa senang, bahagia, selamat, dan juga sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, profilnya. Nah, untuk mengarah ke sana, tentu si anak ini kan juga mengidentifikasi gitu, mengenali identitas pribadinya. Nah, sehingga ini sudah masuk di kesadaran diri ya, gitu. Terus kemudian anak tentu akan bersama dengan teman lainnya nih dalam satu kelas. Pasti akan mengelola emosinya, akan berusaha memanajemen dirinya, mengatur dirinya agar sesuai dengan teman-teman di kelasnya, menyesuaikan, sudah masuk nih di manajemen diri. Ada berikutnya, pasti di kelas ini membutuhkan rasa empati atau welas asih. Ini kesadaran sosial ya, bener ya. Sudah masuk nih di PSE. Kemudian pasti dalam kegiatan belajar ada kegiatan belajar kelompok, baik tentang mau presentasi ya atau membuat produk misalkan. Dan di sini pasti keterampilan berelasi itu sudah otomatis terbangun. Jadi penting banget karena memang tidak bisa dipisahkan. Dan berikutnya keterampilan berelasi itu nantinya biasanya mengarah pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, contoh nih, di kelas anak-anak sudah membentuk kelompok kan ya. Kemudian di sana harus menentukan nih judul produknya apa gitu. Maka dari sana setelah berelasi, anak-anak bakal membuat sebuah keputusan nih yang logis, yang bisa diterima oleh seluruh isi kelompok. Kemudian menganalisis informasi dari anggota-anggotanya, gimana nih usulan yang lain gitu ya. Terus faktual, sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan topik, dan bisa dilaksanakan. Mungkin untuk dilaksanakan. Nah, dari sana cukup penting. Seandainya tidak dilaksanakan maka tidak bisa, karena memang
PSE ini sudah seperti yang tadi saya sampaikan memang melekat ya dalam kegiatan pembelajaran begitu. Boleh ditambahkan jika mungkin ada yang berbeda atau gimana Pak? Cukup ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan coba nih lihat LMS yang nomor 3 ya. Saya coba baca ya. Saya sangat senang sekali mempelajari KSE. Pertanyaan saya, agar murid memiliki keterampilan sosial emosional sesuai dengan harapan kita nih, seberapa seringkah dalam seminggu guru harus memberikan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Nah, seperti yang tadi nomor 1 nih, tidak seberapa sering. Karena memang pembelajaran sosial emosional emang udah melekat jadi satu, udah terintegrasi, otomatis selalu ada, selalu menyertai dalam setiap detik, setiap saat pembelajaran seperti itu. Jadi tidak seminggu berapa kali atau sebulan atau sehari berapa kali, karena memang ketika ada pembelajaran otomatis di dalamnya sudah ada penerapan KSE begitu. Berikutnya sekarang nomor 4 nih gitu ya. Yang tadi udah bagaimana? Cukup ya? Oke. Nomor 4, sebagai manusia biasa, guru bukanlah malaikat. Bener banget nih ya. Guru bukan malaikat. Bagaimana strategi kita jika kita berada pada kasus Pak Eling yang diceritakan di eksplorasi konsep? Ada ya yang banyak banget ya ceritanya ya. Karena terkadang guru juga tidak bisa mengendalikan emosi marah. Bener banget. Guru bukan malaikat ya, karena memang ya punya emosi. Bener. Nah, dan ini mungkin juga terjadi di banyak tempat gitu ya. Guru bereaksi secara spontan gitu. Karena memang belum berusaha untuk mengenali diri. Oh, aku nih mungkin sedang tengah tua nih gitu misalkan ya. Aku mungkin tadi ban bocor sehingga sampai sekolah keringetan, habis nonton motor marah-marah gitu ya. Jadi mungkin kesadaran dirinya ngenalin apa sih yang terjadi gitu ya di dalam diri belum di Pak Eling. Manajemen diri belum, ngelola emosinya belum, seperti itu. Kemudian berusaha mengendalikan diri dan juga pada kelompok mungkin juga belum, sehingga ya mulai dulu dari kesadaran diri, bisa mindfulness, tarik nafas dulu gitu ya, senyum bisa, baru kemudian menyelesaikan problem anak-anak dan dalam pembelajaran begitu. Gimana nih? Pas ya? Oke, cocok, makasih. Berikutnya untuk yang kelima, kita coba baca bersama-sama. Nah, untuk yang kelima ini agak panjang nih ya. Kalau ditanya langkah ya, bagaimana langkah untuk menerapkan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional untuk membentuk karakter murid yang merdeka. Balik lagi ke merdeka ya. Baik, kita kembali memang ke modul 1 ya, merdeka. Tidak terperintah, artinya dia tahu kebutuhannya sendiri, dia tahu tujuannya sendiri, dapat memerintah diri sendiri. Oke. Berdiri tegak karena kekuatan sendiri ya, menurut KHD ya, mandiri. Kemudian cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Oke. Nah, untuk menuju ke sana tentunya langkahnya bakal banyak nih kalau dalam pembelajaran ya, karena kita membahasnya adalah pembelajaran. Karena pembelajaran dimulai dari kelas, tentunya di kelas ya, murid diberikan kesempatan nih untuk menumbuhkan, untuk melatih, merefleksi kompetensi sosial emosional dengan sesuai lingkungan. Ya, mengenali dirinya, memanajemen diri, berrelasi dengan yang lain, bikin keputusan, seperti itu. Jadi dimulainya memang bisa dari kelas terlebih dahulu. Jadi tadi ditanya bagaimana langkahnya. Kemudian skala luasnya adalah ada kebijakan sekolah yang mendukung nih pelaksanaan KSE gitu ya. Jadi sekolah misalkan punya kebijakan tentang praktik budaya positif dengan instruksi yang jelas.
keyakinan sekolahnya jelas, visi misinya jelas, seperti itu. Terus kemudian ada kebijakan misalkan restoratif atau pendekatan untuk memulihkan anak tanpa memberi rasa terhukum. Misal, anak beberapa kali melakukan sebuah tindakan yang mungkin kurang sesuai harapan. Tapi sekolah tidak langsung ngasih hukuman nih, pindah sekolah dong kayak gitu. Tetapi berusaha memulihkan kondisi anak dan menerima kembali dengan baik sesuai perkembangan anak, seperti itu. Kebijakan sekolah nih, langkah kedua. Yang ketiga adalah tentu pasti tidak terlepas dari keluarga dan komunitas mereka. Kita ada pelibatan dengan orang tua, pelibatan dengan mitra yang terhubung dengan anak. Kemudian ada sistem ya, dari semuanya, dari pelibatan dengan mitra, dengan orang tua, dengan upaya yang selalu memantau progres secara terus-menerus, continuous improvement. Kita terus-menerus berusaha memantau apakah benar nih KSE-nya dijalankan gitu ya. Seperti itu. Itulah langkahnya mungkin yang bisa jadi solusi agar KSE ini memang benar-benar akan membentuk karakter anak gitu. Bagaimana nih, mungkin ada tambahan atau pendapat yang berbeda? Boleh juga, silakan. Oh cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba lanjut dulu ya. Dan nanti Bapak Ibu boleh bertanya pada saat saya menyampaikan di kolom chat ataupun langsung raise hand. Baik, kita coba dulu lanjut.